Yuda tiba-tiba menjabat mereka dan kemudian dia berteriak, "Aku duluan ya, dingin." Ya, halo selamat malam, selamat pagi, atau selamat siang. Jumpa lagi dengan gua Ipul dari Mahasiswa Siluman. Kalian pasti masih ingat kan dengan Tugu Abel Tasman yang ada di Gunung Merapi, Sumatera Barat. Sempat viral tentang kisah di balik berdirinya tugu tersebut. Nah, kali ini menceritakan tentang kisah di balik berdirinya Tugu Yuda Santika di Gunung Kerinci. Ya, Yuda Santika adalah pendaki yang hilang di tahun 1990 dan hingga kini jasadnya masih belum ditemukan. Ternyata ada kisah yang sangat menarik di baliknya. Berbagai spekulasi muncul. Apakah dia memang benar-benar hilang atau diambil makhluk lain? Penasaran dengan kelanjutannya seperti apa? Langsung saja mari kita mulai kisahnya. Seperti biasa gunakan earphone-mu, cari posisi nyaman, dan selamat mendengarkan. Jadi cerita ini bermula dari rencana sekelompok pendaki yang merupakan siswa dari SMA 68 dan tergabung dalam pencinta alam. Jadi di sekolahnya itu ada organisasi pencinta alam ya yang bernama Elpala. Jadi Elpala itu singkatan dari 68 pencinta alam. Seperti biasa. Jadi ketika menjelang libur pertengahan tahun 1990-an, Elpala ini membagi anggotanya menjadi beberapa kelompok ya. Dan antara kelompok satu dan kelompok lainnya itu biasanya mereka melakukan pendakian yang berbeda. Nah, jadi salah satu dari kelompok itu adalah kelompoknya si Feby nih. Anggotanya itu ada Agus Senato, Hardi, David Batara, Tio, dan yang pastinya ada Yuda Santika. Nah, jadi waktu itu ada juga simpatisan yang ingin ikut mendaki dengan kelompoknya si Feby ini. Dan orang tersebut bernama Indra. Nah, akhirnya mereka ketemu kan. Setelah ketemu itu mereka ngobrol-ngobrol seperti biasa dan akhirnya mereka sepakat untuk mendaki ke Gunung Kerinci. Nah, jadi sebelum mendaki mereka melakukan persiapan terlebih dahulu tuh, dari mulai logistiknya, alat-alatnya dan juga fisiknya. Dan setelah semuanya siap, akhirnya rombongan sepakat untuk bergerak menuju ke Gunung Kerinci. Jadi sebelum naik, mereka itu sempat mendatangi perangkat desa yang ada di sekitar Gunung Kerinci ya. Ya, jadi semacam kayak laporan gitulah. Di sini Agus yang dituakan, jadi dia sebagai ketua rombongan menghadap ke kepala desa. Jadi kepala desanya itu namanya adalah Pak Sidangan. Nah, kebetulan Pak Sidangan ini juga sangat memahami kondisi dan akhirnya Pak Sidangan ini memberikan informasi dan juga beberapa wejangan kepada kelompoknya Feby ini untuk sebagai bekal agar mendaki dengan selamat gitu ya. Jadi setelah diskusi dengan kepala desa dan juga dengan teman-temannya, akhirnya mereka sepakat untuk memilih melakukan pendakian melalui Kresik Tuwo yang ada di Kecamatan Kayu Aro, Kabupaten Kerinci. Jadi singkatnya pendakian pun dimulai. Mereka berjalan menyusuri jalur Kerinci yang masih sangat asri waktu itu. Ya, kita pasti tahu kan, tahun 1990-an, gunung belum seramai seperti sekarang ini. Mereka akhirnya sampai di base camp kedua dan mereka mendirikan tenda di sana. Cuaca di Gunung Kerinci memang susah banget untuk ditebak. Jadi cuacanya itu sangat cepat berubah-ubah dan kurang bersahabat bagi para pendaki waktu itu ya. Dan pada akhirnya mereka menunda sehari menunggu kondisi lebih memungkinkan untuk naik ke puncak gitu. Jadi keesokan harinya sekitar pukul 3 subuh mereka akhirnya mulai pendakian ke puncak tuh. Kenapa mereka mau naik? Ya karena cuaca waktu itu nampak cerah. Dan akhirnya mereka meninggalkan tas ransel yang besar dan yang mereka bawa cuman ya daypack lah kalau zaman sekarang gitu ya. Akhirnya mereka berjalan untuk naik ke puncak tuh. Mereka berjalan secara perlahan dan juga bergantian. Mereka sangat kompak waktu itu. Namun perlahan kondisi tidak sesuai dengan yang diharapkan. Cuaca Gunung Kerinci kembali berubah dengan sangat cepat. Jadi bahkan hanya dalam hitungan menit ya, kondisinya itu jadi sangat-sangat mencekam dan sangat mengkhawatirkan. Di sini mereka sedikit agak bimbang ya, karena udah kepalang tanggung gitu loh, antara turun
dan juga naik itu ya nanggung lah. Mau turun capek, mau naik juga tinggal dikit lagi gitu kan. Akhirnya mereka memutuskan untuk tetap naik ke atas. Ya setidaknya mereka akan mencapai ke puncak dan mungkin saja itu bisa menjadi hiburan untuk mereka. Jadi dengan berjalan susah payah, dengan kondisi cuaca yang sangat-sangat mencekam, akhirnya mereka bisa sampai ke puncak. Dan yang sampai duluan adalah Yuda, disusul Agus, Feby, dan kemudian teman-teman lainnya yang menyusul. Mereka menikmati suasana puncak Gunung Kerinci. Mereka berfoto seperti para pendaki pada umumnya. Mereka sangat senang waktu itu. Sebelum akhirnya Yuda tiba-tiba menjabat mereka dan kemudian dia berteriak, "Aku duluan ya, dingin." Yuda terlihat sangat aneh. Jadi waktu itu si Yuda ini kan bawa tas ransel ya. Nah, tas ranselnya itu langsung dilemparkan begitu saja ke Agus. Waktu itu Agus yang menerima tas itu dan dia langsung refleks bilang ke Yuda gitu, "Tunggu" gitu. Tapi anehnya si Yuda ini kayak gak memperdulikan perkataan dari si Agus ini. Dan dia itu langsung turun. Tapi turunnya itu kayak, kalian tahu kan kalau jalan tapi setengah berlari. Nah seperti itu tuh turunnya. Mengingat Agus ini adalah seorang leader ya, jadi dia merasa khawatir dengan kondisi yang dialami oleh Yuda. Dia langsung kejar tuh si Yuda ini yang udah turun duluan. Dan kawan-kawannya juga langsung prepare dan segera menyusul si Agus dan juga Yuda. Dan lagi-lagi Gunung Kerinci memang sangat-sangat susah ditebak. Cuaca waktu itu sungguh mencekam. Kabut turun dengan sangat pekat. Mungkin pandangan waktu itu hanya 1-2 meter saja. Jadi sangat susah untuk membedakan mana jalur yang benar dan juga mana jalur yang salah. Apalagi di tahun 1990-an. Jadi saat mereka terus berjalan turun untuk mengejar Yuda, tiba-tiba Feby bertemu dengan Agus. Dan di sini Feby langsung bertanya kepada Agus, di manakah keberadaan Yuda. Naasnya, ternyata di sini Agus berhenti karena tidak yakin apakah mereka ada di jalur yang semestinya. Yang artinya dia sudah ketinggalan jejak dari si Yuda. Di sini Agus sama Feby itu udah teriak-teriak ya untuk manggil nama Yuda. Ya karena mereka berharap kalau Yuda belum jauh dan Yuda bisa mendengarkan suaranya. Namun beberapa kali teriak, mereka tetap tidak mendengarkan sautan-sautan atau balasan dari Yuda. Jadi karena tidak mendengar apa-apa, mereka sempat berhenti sejenak ya. Karena masih bingung, karena kabutnya itu kan tebal banget. Dan mereka gak tahu tuh kalau turun, ya kan bisa-bisa aja kalau turun ternyata itu adalah jurang kan. Jadi mereka tetap stay dulu sebentar sembari menunggu keajaiban yang datang. Jadi setelah menunggu beberapa saat, kabut perlahan udah mulai tipis tuh. Dan mereka cermati dengan seksama. Barulah mereka sadar kalau ternyata Yuda sepertinya berjalan ke arah yang salah. Yuda berjalan bukan pada jalur yang semestinya. Dia berjalan bukan jalur yang sama ketika mereka mendaki. Jadi Yuda bahkan turun ke tempat yang sangat-sangat curam. Jadi sebagai ketua, Agus memiliki inisiatif. Dia memecah rombongan berpencar di sekitar area untuk mencari keberadaan dari Yuda. Nah saat mereka mencari itu, kondisi kabut perlahan juga sudah mulai menghilang. Pada saat pencarian inilah Feby melihat botol aqua yang tergantung. Dia ingat betul ketika mendaki dari bawah. Jadi dia ingat betul ya, waktu mendaki dari bawah itu baru sampai di puncak, botol itu yang pertama kali dilihat oleh Feby. Dan dia sedikit agak lega ya karena dia menemukan jalan yang sesungguhnya. Akhirnya dia berteriak untuk memanggil teman-temannya. Walaupun keadaan waktu itu masih campur aduk ya. Di satu sisi mereka senang karena melihat jalur yang semestinya. Tapi di sisi lain mereka masih khawatir dengan keberadaan Yuda yang masih hilang entah kemana. Kondisi itu udah mulai gak kondusif ya. Jadi mereka itu sangat kedinginan. Konsentrasinya juga udah turun banget lah. Bahkan mereka itu beberapa kali terperosok ke bekas aliran lahar gitu. Tahu kan yang kalau bekas aliran lahar itu kan bentuk tebing-tebing yang lumayan curam kan. Jadi si Saud bahkan
ditarik rame-rame ya ketika dia sudah hampir masuk ke jurang karena tergelincir. Dan gak sampai itu, bahkan si Feby dia itu sempat memapah si Agus ya, karena ternyata Agus mengalami kram pada kakinya. Jadi setelah melakukan perjuangan yang sangat-sangat melelahkan, sangat menguras tenaga, akhirnya mereka bisa sampai kembali ke base camp 2. Ya, tempat di mana mereka mendirikan tenda dan juga meletakkan semua peralatan-peralatan mereka. Namun di sini mereka sedikit agak bingung karena dia tak melihat keberadaan Yuda. Lalu di manakah Yuda? Waktu itu di antara mereka sedikit ada perdebatan ya, antara naik ke atas untuk mencari Yuda atau turun ke bawah dan melapor kepada warga. Namun di sini karena kondisi fisik dari tim sudah benar-benar down banget, bahkan beberapa dari mereka juga sudah ada yang demam, maka akhirnya mereka sepakat untuk tidak naik ke atas ya, karena menghindari adanya korban yang terus bertambah. Karena tidak tahu cuaca di atas bisa saja berubah-ubah suatu waktu. Karena ya bisa saja bukan hanya Yuda yang hilang, tapi mereka semua bisa hilang. Nah, di sini ada sedikit keanehan. Jadi waktu mereka turun menuju ke base camp 2 tempat mendirikan tenda itu, kan ada yang manggil-manggil nama si Yuda tuh. Nah, ternyata ada sebuah sautan. Tapi karena kondisinya udah nggak memungkinkan, mereka itu nggak yakin gitu, apakah itu adalah suara Yuda atau suara mereka sendiri yang menggema. Karena ya kondisi tim udah mulai drop banget kan, dan mereka juga berharap kalau Yuda mungkin saja udah turun ke bawah gitu. Ya meskipun kemungkinan itu sangat-sangat kecil. Jadi karena malam itu mereka udah capek banget, akhirnya mereka memutuskan untuk menginap dulu dan memulihkan tenaga di tenda. Jadi keesokan harinya, sekitar pukul 5 pagi, Feby dan Indra memutuskan untuk turun duluan agar mereka dapat segera melapor, dan sementara 4 yang lain menyusul sembari mereka mencari Yuda. Ya barangkali mereka bertemu dengan Yuda. Jadi singkatnya si Feby ini langsung turun ke bawah, dan di bawah dia langsung melapor ke Pak Sidangan. Nah Pak Sidangan lalu meneruskan informasi itu ke Jakarta, menyampaikan kepada 2 orang senior bernama Yoga dan juga Bama. Kemudian si Yoga ini mengadakan rapat darurat ya, dan menghadap kepada kepala sekolah SMA 68. Namanya itu adalah Pak Subandio. Jadi setelah mendapatkan informasi itu, kepala sekolah pun memberikan izin dan juga memberikan dukungan agar dibentuk tim untuk mencari Yuda, dan selanjutnya mereka semua berangkat ke Sumatera menuju ke Gunung Kerinci. Singkat cerita, akhirnya mereka sampai di Jambi. Beberapa pejabat dan kepala daerah ikut terlibat, dan Danram mengarahkan tentara, bahkan polisi juga mengarahkan Brimob untuk mencari keberadaan Yuda Santika. Jadi di hari kedua setelah adanya laporan, tim Kobal di bawah gunung masih terbatas. Namun pencarian langsung dilakukan saat itu juga. Nah, jadi saat pencarian ini ada sedikit kejadian yang cukup menggelitik ya. Jadi kala itu ternyata polisi belum siap untuk melakukan pencarian. Kenapa coba? Ya, jadi ternyata semua personil itu mengalami diare. Bahkan si Kapolseknya juga ikut diare. Jadi ternyata mereka itu belum terbiasa dengan cuaca dingin yang ada di Gunung Kerinci. Tapi singkat cerita akhirnya orang yang tersisa mereka semua berangkat untuk mencari. Jadi formasinya waktu itu orang yang tersisa dibagi menjadi 6 tim. Masing-masing tim diisi oleh seseorang anggota Elpala yang sempat naik bersama Yuda, kecuali si Indra. Karena dia kan emang bukan anggota Elpala ya, dan dia cuma simpatisan. Jadi dia dipersilakan untuk pulang ke Jakarta. Sedikit informasi, jadi pencarian kala itu tidak melibatkan anggota Basarnas ya. Karena justru yang lebih banyak mencari adalah Mapala dari berbagai universitas seperti Universitas Padang, Universitas Andalas, dan masih banyak lainnya. Dalam pencarian tersebut, 6 tim terbentuk. Masing-masing diberi peta, dan kemudian seorang bernama Norman. Dia memberikan arahan kemana masing-masing tim harus bergerak. Jadi waktu mereka di puncak, konsentrasi pencarian ke arah sebelah kanan. Karena ya di sebelah kiri mereka adalah kawah. Pencarian terus dilakukan. Dengan segala tenaga, dengan segala upaya, mereka terus berusaha.
Namun setelah berusaha semaksimal mungkin selama sebulan penuh, pencarian Yuda Santika tetap pada hasil yang nihil. Yang ditemukan hanyalah sebuah kupluk yang digunakan oleh Yuda di tempat mereka terpisah dengan Yuda. Ya, lokasinya masih di bagian puncak gunung. Dan setelah menerima berbagai masukan dari berbagai pihak, akhirnya mereka terpaksa menghentikan pencarian. Yuda diperkirakan terperosok ya ke bekas aliran lahar atau seperti tebing-tebing yang curam itu ya. Sama seperti yang Saud alami, karena kondisi tersebut sangat curam dan jarak pandang sangat terbatas. Bayangkan banyak sekali kabut dan sepertinya Yuda terpelosok semakin dalam. Untung saja waktu itu Saud masih belum terlalu dalam ya, jadi masih langsung bisa ditolong oleh teman-temannya meskipun harus ditarik dengan sekuat tenaga. Dari pihak keluarga tak memberikan tuntutan apapun kepada pihak sekolah ya, karena mereka menyadari ini adalah murni insiden dan semua juga tidak menginginkan hal seperti ini. Apalagi ini juga atas kemauan dari Yuda sendiri kan. Namun sang ibu masih meyakini bahwa Yuda masih hidup kala itu. Hal itu juga didukung dengan beberapa penerawangan dari paranormal. Ada sedikit hal mistis yang dialami oleh para pencari. Jadi ternyata saat tim pencari melakukan pencarian, mereka sempat mendengar suara gendang. Suara itu sangat misterius. Suara itu memunculkan banyak dugaan liar, khususnya terkait dengan hal-hal mistis. Apakah Yuda memang terperosok ataukah dia diculik oleh makhluk-makhluk yang ada di Gunung Kerinci seperti Uhang Pandak atau orang Bunian? Tapi satu hal yang pasti, Yuda Santika hingga kini tidak ditemukan. Bahkan tidak ditemukan jejak atau barangnya sama sekali, kecuali kupluk yang terlepas masih di sekitar area puncak. Jadi akhirnya di lokasi kupluk ditemukan itulah dibangun sebuah plakat tugu untuk mengenang Yuda Santika. Ya, jadi seperti itulah kisah dibalik berdirinya Tugu Yuda Santika yang ada di Gunung Kerinci. Sebuah cerita yang semoga saja bisa menjadi pelajaran untuk kita semua, di mana pendakian adalah olahraga yang bisa dibilang ekstrim. Oleh karenanya perlu persiapan dan juga pengetahuan yang mumpuni terkait dengan pendakian. Dan satu hal lagi, jangan pernah berpisah dengan rombongan apapun keadaannya. Karena ketika cuaca sedang buruk, berpisah hanya akan memperburuk suasana. Al-Fatihah untuk almarhum Yuda Santika. Semoga kau tenang di alam sana. Buat kalian yang punya kisah pendakian atau kisah horor lainnya, atau kalian mau request, "Bang, ceritain ini dong, Bang, ceritain ini dong." Ya, boleh banget kirimkan ke email kami yang ada di deskripsi, atau bisa juga DM di Instagram @mahasiswasiluman. Sekian dari gue Ipul, kurang lebihnya gue mohon maaf ya. Dan kalau kalian tahu tentang cerita ini, kalian tulis di kolom komentar. Saya akhiri, salam lestari, mahasiswa siluman.